Lewat. Li'anal qadar alladhi yajma'ul umura thalatha dzikrullah, karena sesungguhnya kadar yang mampu menghimpun akan perkara yang tiga itu adalah dengan menyebut nama Allah. Wa qad hasala biha, dan sungguh telah memadai dengan menyebut kata bismillah. Yang penting ada menyebut Allah, yang penting ada menyebut Allah. Wa yu'ayyiduhu anna awwala syai'in nuzila minal Qur'an Iqra, dan telah menguatkan akannya oleh bahwa sesungguhnya awal-awal daripada sesuatu yang telah diturunkan daripada Al-Qur'an itu adalah firman yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi, seterusnya. Ya betul. Kan yang pertama bismi rabbikal ladzi. Di sini udah beliau bilang bismillahirrahmanirrahim. Udah cukup. Udah cukup kan? Enggak mesti alhamdulillah dinutup, enggak mesti asyahadat, dua kalimat syahadat dinutup. Udah cukup bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Terlebih dikuatkan lagi dengan surat yang pertama turun. Surat yang pertama turun apa? Iqra. Iqra apa? Bismi rabbika. Bismillah rabbika juga Allah. Ya kan? Fatariqut ta'asi bil al-iftitahu bil basmalati wal iktisaru 'alaiha la siyama, maka jalan yang dipergunakan dengannya adalah memulai dengan basmalah dan meringkas ke atas, yaitu dua kalimat syahadat dan juga hamdalah, dan juga dua kalimat syahadat. Al-iftitah bil basmalah wal iktisaru 'alaiha, meringkas ke atas bismillahirrahmanirrahim, dan beliau memulai dengan bismillah dan juga meringkas ke atas dua kalimat syahadat atau hamdalah. Jadi jalan yang beliau tempuh itu, beliau mengambil jalan iktisar. Ya, beliau tidak mengambil jalan tafsil, tidak secara detail disebutkan, tapi cukup dengan meringkas ke atas basma. Terlebih udah diperintahkan yang paling utama kan Iqra. La siyama wa hikayatu dzalika min jumlati ma tadammanuhu hadzal babul awal. Terlebih lagi hikayat demikian tersebut nyatalah termasuk daripada jumlah ma yang mengandung akan nyama oleh ini bab yang pertama. Bab yang pertama tentang apa? Permulaan wahyu. Permulaan wahyu, hadis yang pertama akan disampaikan apa? Yaitu innamal a'malu binniyat. Kan terkandung di dalam innamal a'malu binniyat penjelasan yang mereka tanya-tanya tadi itu. Jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tadi terkandung terlebih lagi di dalam pembahasan yang pertama, disebutkan di dalam bab ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Bal huwal maksud bidzat min ahadithihi. Bahkan bermula dianya apa yang terkandung daripada ini bab, itulah yang menjadi maksud bidzat, itu malah maksud yang sebenarnya. Min ahadithihi, daripada semua hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu yang paling utama daripada semua hadis yang ada terkandung dalam Sahih Bukhari. Artinya semuanya tercover di dalam hadis yang pertama ini, Tengku. Ngerti? Hadis apa? Innamal a'malu binniyat kan? Maka kalau kita bilang ada ribuan hadis Rasulullah dihimpun dalam Sahih Bukhari, dihimpun dalam Sahih Muslim dan kutubus sittah yang lain, yang sahih, yang hasan. Semua itu terkumpul di dalam hadis satu ini. Innamal a'malu binniyat. Bahkan setiap bab mestinya diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Karena kalau tidak innamal a'malu binniyat, itu bab itu tidak akan ada hasil. Mau bab apa kita bahas? Hadis tentang sholat, harus innamal a'malu binniyat dulu dijelaskan. Bab tentang zakat, harus hadis innamal a'malu binniyat dulu dijelaskan. Ngapain kita bahas zakat tapi niatnya enggak pas? Bab tentang jihad, innamal a'malu binniyat dulu harus dijelaskan. Bahkan semestinya setiap bab itu sebelum menjelaskan hadis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, harus utama kali pertama disebutkan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Tapi cukup kan? Beliau tidak menyebutkan di dalam bab-bab yang selanjutnya ini. Nanti misalkan dalam fikih tidak disebutkan babus salat, dibahas dulu innamal a'malu binniyat, enggak jelas. Karena udah difahami dari awal. Orang yang udah mengkaji itu sudah paham dari awal. Kalau salat tergantung kepada niat, jihad tergantung kepada niat, zakat tergantung kepada niat, semua ibadah tergantung kepada niat. Maka semua hadis terkandung di dalam bab ini. Yang pertama sekali kita bahas di sini.
bidzat maka dikatakan. Hakikinya sebenarnya terkandung dalam hadis yang kita bahas sekarang. Semua ahadithihi. Bidzati. Itu kan disebut bidzati min ahadisi. Dari semua hadis ini tercover di dalam innamal a'malu binniyat. Maka ada 3 hadis. Semua hadis itu kembali pada 3 hadis. Semua hadis itu kembali kepada 3 Maka kami perlu belajar. Yang pertama hadis yang kita bahas ini. Hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Binniyat. Yang kedua hadis apa tunggu? Masih ingat? Hadis apa? Semua ribuan hadis kalau kita kumpulkan hanya 2 hadis ini sebenarnya, hanya 3 hadis ini sebenarnya. Kembali ke situ semuanya. Induknya kembali kepada 3. Yang kedua apa? Hadis yang dipakai oleh Wahabi biasanya. Ya, tapi hadis ini sebenarnya hadis kita juga semuanya nih. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu bahwa siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, yaitu agama kami Islam ini, sesuatu yang tidak ada maksud di dalam agama, ajaran agama tersebut yang dibawa Rasulullah, maka itu mardud. Radun bermakna mardud. Jadi itu semua hadis itu kembali ke sini. Rujukan ke sini. Dalam perkara ibadah dan perkara muamalah, kalau tidak ada rujukannya berdasarkan rujukan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak berdasarkan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu mardud, keluar dari Islam. Semua hadis itu kembali lagi kedua. Yang ketiga, hadis apa? Hadis apa yang jadi rujukan dari semua ribuan hadis? Kalau dilihat semua hadis itu pasti kembali, kalau bukan kepada yang pertama, kedua. Kalau bukan yang pada kedua, pasti kembali kepada yang ketiga. Hadis apa? Al-halal bayyin wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat atau mustabihat. Halal itu jelas, haram itu udah jelas. Tapi ada di antara halal dan haram perkara yang samar-samar, syubhat. Jadi semua hadis itu menjelaskan tentang poinnya, menjelaskan tentang halal. Semua hadis menjelaskan tentang poinnya tentang haram. Tapi kalau tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kehalalannya, tidak ada hadis yang menunjukkan tentang keharamannya, itu kembali kepada syubhat. Dan perkara syubhat sebaiknya ditinggalkan. Jadi 3 hadis ini kembali. Jadi semua hadis itu kebetulan yang pertama sekali dibahas sinal innamal a'malu binniyat, dan maka semua hadis itu hakikatnya bizat kembali ke sini. Innamal a'malu binniyat. Tapi beliau tidak sebutkan hadis yang kedua, hadis ketiga. Nanti penjelasannya itu nanti di depan lagi tentang hadis itu. Wa yu'ayyiduhu aidan wuqu'u kutubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal muluk wa kutubihi fil qadaya muftatihatan bitasmiyati duna hamdalah wa ghairiha kama sayati fi hadis Abi Sufyan fi kisah apa? Herakli fi hadzal bab. Dan mendukung juga akan pendapat tersebut oleh terjadinya penulisan risalah Rasulullah kepada raja-raja, dan telah menulis oleh Rasulullah akan risalahnya kepada raja-raja tersebut fil qadaya, di dalam beberapa qadiyah, dimulai dengan tasmiyah. Dimulai dengan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Duna hamdalah. Tapi tidak dimulai dengan hamdalah. Ya, innahu dalam surat dari Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Rasulullah ketika mengirimkan surat kepada Raja Heraklius, kepada Kisra, kepada raja mana lagi? Kisra, Heraklius, Kisra Persia, Heraklius Roma, Yaman, kemudian raja siapa lagi? Raja Habasyah, Ethiopia ada dikirim juga tuh. Jadi semuanya Rasulullah mulai bismillahirrahmanirrahim. Duna hamdalah.
tanpa menyebutkan hamdalah dan selain hamdalah. Kama sayati fi hadis Abi Sufyan, sebagaimana akan datang dalam hadis-hadis Sufyan, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Sufyan, fi kisah, dalam menjelaskan tentang kisah Raja Herakli fi hadzal bab, yang masuk dalam yaitu bab ini, innamal a'malu binniyat. Wa kama sayati fi haditsil Barra fi kisati Suhail bin Amr fi salahil Hudaybiyah. Sebagaimana juga akan datang dalam penjelasan tentang hadis Al-Barra dalam kisah Suhail bin Amr dalam peristiwa perjanjian damai Hudaybiyah. Di situ juga ada disebutkan dalam isi perjanjian itu dimulai dengan bismi wa ghairu dzalika minal hadis, dan selain dari demikian daripada yaitu sekian banyaknya hadis-hadis. Wa hadha yushiru bi anna lafzal hamdi wa syahada innama yahtaju ilaihi fil khutbah duna ar-rasail wal watha'iq. Dan ini juga mengisyarahkan kepada bahwa sesungguhnya lafaz alhamdu dan juga lafaz syahadat hanya saja berhajat kepadanya di dalam khutbah, bukan berhajat di dalam rasail, tulisan-tulisan, wal watha'iq, dan perjanjian di sini maksudnya perjanjian damai ya di sini ya. Tengok ada kitab tengok. Ada kitab. Dalam hati. Nampak. Coba baca lanjut. Faka'annal musannif dah dapat? Faka'annal musannifa